Dasar kamera TV. Televisi sudah begitu lazim sehingga kita cenderung menerimanya tanpa banyak bertanya. Tetapi kemampuan mengubah sebuah gambar menjadi sinyal video merupakan suatu prestasi teknik yang luar biasa. Hal ini khususnya untuk kamera-kamera TV portable, gambar 3.1b, yang dapat lebih kecil daripada kamera-kamera film, gambar 3.1a. Suatu keuntungan penting dari kamera TV ini adalah bahwa kita dapat melihat gambar dengan segera tanpa menunggu pengolahan film. Awalnya secara terintegrasi kamera TV ini tidak memiliki proses perekaman, jadi perekaman dilakukan secara terpisah pada studio. Gambar 3.1a kamera film dan gambar 3.1b kamera TV. Suatu ide menyeluruh dari fungsi kamera TV dilukiskan pada gambar 3.2a dan 3.3. Pada gambar 3.2 kamera ditunjukkan pada adegan pandangan sehingga bayangan optical image, dapat difokuskan pada pelat sasaran tabung pengambil, pickup tube. Jika Anda dapat melihat ke dalam, Anda akan melihat bayangan optik. Sinyal video yang dihasilkan diperlihatkan oleh bentuk gelombang osiloskop di bagian kiri bawah gambar. Di atas osiloskop adalah monitor yang memperlihatkan gambar yang direproduksi. Gambar 3.2, kamera televisi yang syuting gambar pola grafik hitam dan putih. Bentuk gelombang osiloskop memperlihatkan keluaran sinyal video. Rincian bentuk gelombang sinyal video yang lebih lengkap diperlihatkan oleh diagram balok pada gambar 3.3. Mula-mula pulsa-pulsa pengosongan ditambahkan ke sinyal kamera. Mereka menyebabkan amplitudo sinyal menuju level hitam sehingga pengulang jejakan dalam pemayaran tidak akan terlihat. Selanjutnya pulsa-pulsa penyelarasan, sync, disisipkan. Penyelarasan, sinkronisasi, diperlukan untuk mengatur waktu pemayaran horizontal dan vertikal. Sinyal kamera beserta pengosongan dan penyelarasan, sync, dinamakan sinyal video komposit, composite video signal. Kadang-kadang istilah sinyal video yang bukan komposit, non-composite video signal, digunakan untuk mengenali sinyal kamera dengan pengosongan tetapi tanpa penyelarasan. Level keluaran standar dari sinyal video komposit dari kamera adalah 1 volt puncak ke puncak, PP sama dengan peak to peak, dengan pulsa-pulsa penyelarasan di posisi bawah untuk polaritas negatif. Bayangan optik. Pada gambar 3.3, digunakan sebuah tabung kamera Vidicon. Bayangan optik, optical image, difokuskan pada pelat bayangan fotolistrik pada permukaan bagian dalam. Lensa-lensa optik menghasilkan suatu bayangan adegan yang terbalik pada daerah persegi yang dipayar oleh berkas elektron. Suatu bayangan terbalik kemudian dibalik kanan ke kiri dan bawah ke atas. Setiap lensa-lensa cembung menghasilkan suatu bayangan terbalik. Dengan cara ini, lensa berfungsi persis seperti dalam sebuah kamera film. Kecuali bahwa bidang fokus berupa pelat penyetel Vidicon ketimbang sebuah permukaan film. Gambar 3.3. Diagram balok yang menunjukkan bagaimana kamera televisi menyalurkan keluaran sinyal video komposit. Di sini tidak diperlihatkan refleksi dan pemfokusan tabung kamera. Selain membentuk bayangan optik, lensa mengatur cahaya dengan sebuah diafragma mekanis yang terpasang pada rumah lensa. Persis seperti pada sebuah kamera film, pembukaan diafragma dikalibrasi dalam bentuk besaran tertentu. Dalam kamera yang murah untuk pemakaian konsumen atau pemakaian di industri, pembukaan diafragma secara manual untuk mendapatkan cahaya masuk yang diinginkan. Akan tetapi, dalam kamera-kamera yang lebih canggih, cahaya yang masuk dapat disetel secara otomatis. Konversi fotolistrik, photoelectric conversion. Di bagian dalam tabung kamera, bayangan cahaya dikonversi menjadi suatu pola muatan listrik.
Jumlah muatan untuk masing-masing elemen gambar bervariasi secara langsung dengan jumlah cahaya. Pola muatan untuk masing-masing elemen gambar bervariasi secara langsung dengan jumlah cahaya. Pola muatan ini dipayar secara berurutan menurut waktu oleh berkas elektron yang menyapu lewat pelat bayangan. Di sini pemayaran berlangsung dari kanan ke kiri dan dari bawah ke atas. Perhatikan bahwa bayangan, image, dalam tabung kamera diubah oleh lensa. Fungsi berkas pemayaran elektron adalah mengosongkan muatan tiap-tiap titik di dalam pola muatan bayangan. Pengosongan muatan ini menghasilkan arus sinyal elektroda keluaran dari tabung kamera. Jika pola muatan keseluruhan dipayar, arus sinyal dihasilkan untuk gambar. Pengolahan sinyal, signal processing. Arus sinyal dari tabung kamera sangat kecil, yakni beberapa per 10 dari 1 mikroampere. Dengan demikian, tahap pertama pada gambar 3.3 memperlihatkan sebuah penguat mula, preamplifier, bagi sinyal kamera level rendah. Tahap ini menyatakan suatu penguat berpenguatan tinggi dengan derau yang rendah, yang terbungkus sempurna guna mencegah masuknya interferensi listrik. Penguat mula, preamplifier, ditempatkan sedekat mungkin ke terminal keluaran tabung kamera. Berkas pembayaran elektron diputuskan selama interval pengulangan jejak ini diperlukan agar berkas dapat berayun kembali ke posisi semula tanpa kelihatan. Pengulang jejak juga disebut flyback, sebab dia jauh lebih cepat daripada penjejakan, trace. Level pengosongan menetapkan suatu acuan bagi level hitam. Setelah penguat mula pada gambar 3.3 adalah fungsi prosesor sinyal dan penjumlah penyelarasan. Pengolahan sinyal mengoreksi pembayangan yang tidak diinginkan dalam gambar dan memberikan rasio kontras yang diinginkan. Pembayang terjadi karena karakter pelat bayangan peka cahaya tidak sempurna secara seragam di keseluruhan permukaan. Adalah perlu untuk memperoleh rasio kontras yang diinginkan yang dinamakan koreksi gamma correction. Untuk mengkompensasi kenyataan bahwa tabung gambar mengutamakan putih dalam mereproduksi bayangan atau gambar. Koreksi ini dapat diperbandingkan dengan ide penyusutan dan pemuaian volume dengan suatu sinyal audio. Pengolahan terakhir mencakup pemotongan, klem, bagian sinyal video yang kosong ke suatu level tegangan acuan diikuti dengan penyisipan pulsa penyelarasan. Kenyataannya, level pengosongan ini adalah suatu level tumpuan pada mana penyelarasan ditambahkan. Hasil akhir adalah sinyal video komposit, termasuk sinyal kamera, pulsa-pulsa pengosongan, dan pulsa-pulsa penyelarasan. Level keluaran standar antara ujung-ujung adalah impedansi 75 ohm dan tegangan 1 V peak to peak, seperti yang diperlihatkan di sebelah kanan pada gambar 3.3. Rangkaian keluaran kamera dirancang untuk menggerakkan kabel koaksikal 75 ohm. Pengontrolan berkas, beam control, termasuk dalam kamera adalah ketentuan-ketentuan untuk mengontrol jumlah arus berkas, pemfokusan, dan defleksi dalam tabung kamera. Pemusatan berkas adalah kritis karena ukuran bintik yang bergerak menentukan resolusi atau ketajaman seluruh gambar yang dihasilkan. Adalah penting untuk memahami bahwa kamera televisi mempunyai dua pengaturan fokus. Fokus optik membuat bayangan cahaya, light image, menjadi fokus yang tajam di atas permukaan tabung pengambil. Fokus listrik mempertajam berkas elektron menjadi sebuah bintik yang sangat kecil di atas permukaan peka cahaya yang akan dipayar. Jika tidak, rincian akan hilang sewaktu berkas mengganti elemen-elemen gambar. Berkas pemayaran elektron dibelokkan oleh kumparan-kumparan di dalam sebuah gambar luar yang bersesuaian dengan tabung kamera.
Arus pembayaran linier untuk defleksi yang seragam dilengkapi oleh generator tanjak arus, current ram, atau gigi gergaji, untuk pembayaran horizontal dan juga vertikal. Mereka digerakkan dari sebuah sumber pengatur waktu induk yang disebut generator penyelaras, sink generator. Dalam kamera studio, generator gigi gergaji disuplai dengan sinyal-sinyal penggerak horizontal dan penggerak vertikal dari sebuah generator induk yang memberikan penggerak yang sama ke semua kamera memayar secara sinkron. Sinyal penggerak standar adalah suatu pulsa negatif 4 volt dengan leading edge-nya yang berpotongan dengan awal pengosongan untuk pembayaran horizontal dan vertikal. Akan tetapi dalam kamera-kamera portabel kecil, rangkaian defleksi digerakkan dari sebuah generator penyelaras di bagian dalam. Kepala kamera dan unit pengontrol kamera, kamera kontrol unit sama dengan CCU. Kamera-kamera studio dibagi atas dua bagian utama, yakni kepala dan unit pengontrol. Kepala ini terdiri dari tabung pengambil, atau tabung-tabung dalam kamera berwarna. Rangkaian-rangkaian defleksi dan rangkaian-rangkaian lain yang diperlukan bagi tabung kamera, dan penguat mula, preamplifier. Unit pengontrolan kamera, Camera Control Unit, adalah unit pengontrolan induk yang ditempatkan di dalam konsol ruang kontrol. Dalam CCU terdapat sambungan-sambungan perantara, interface, ke generator penyelaras induk, yang diperuntukkan untuk pengontrolan pembuka selaput pelangi pada lensa-lensa kamera. Dari jauh rangkaian untuk penyetelan level hitam dan sinyal-sinyal lain yang diperlukan untuk pengolahan. CCU menyalurkan arus ke sebuah lampu pencacah, tali lem, yang dipasang pada kamera agar operator mengetahui kamera mana yang sedang mengambil gambar. CCU juga memiliki sambungan intercom dengan suatu jack headset pada kamera, yang memungkinkan komunikasi suara dengan operator kamera. Bila kamera berada dalam pengontrolan CCU, operator hanya membidik pada gambar dan zoom dan memfokuskan. Jenis tabung kamera. Alat-alat pengambil gambar yaitu kamera telah muncul bersama sejak adanya pembayaran mekanik dengan piringan Nipkow disk. Dalam sistem ini, sebuah tabung foto listrik digunakan bersama sebuah roda berputar yang dibologi dengan lobang-lobang kecil melingkar menuju pusat untuk memayar elemen-elemen gambar. Alat pengambil listrik yang pertama sekali adalah pemotong bayangan, image dissector, dan ikonoskop. Jenis yang TK disempurnakan adalah ikonoskop bayangan dan ortikon. Nama ortikon menunjukkan hubungan yang linier antara masukan cahaya dan keluaran yang linier antara masukan cahaya dan keluaran sinyal. Tabung kamera model lama ini digunakan dalam penyiaran televisi pada sekitar tahun 1932 sampai 1945. Kemudian alat pengambil lain yang digunakan adalah pemayar bintik terbang, flying spot scanner. Dalam metode ini, bintik cahaya dari layar sebuah tabung sinar katoda, CRT, digunakan sebagai sumber cahaya untuk memayar sebuah film slide. Tabung kamera ortikon bayangan, IO sama dengan image ortikon, yang dikembangkan pada tahun 1945 menjadi beban kerja standar dari televisi untuk beberapa tahun sebab kepekaannya yang tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis yang lama. Akan tetapi, tabung kamera ini relatif besar dan mahal sebab strukturnya yang rumit. Sekarang ini Vidicon praktis digunakan dalam semua pemakaian televisi, termasuk penyiaran. Kamera-kamera portable kecil, kamera pengawasan, dan penggunaan di dalam industri. Berikut ini adalah jenis-jenis utama. Vidicon. Ukuran Vidicon yang kecil. Dengan diameter pelat penyetela sebesar 2/3, 1 atau 1,2 inci, 16,9, 25,4, atau 30,5 mm.
Dalam tabung kamera dasar ini, sasaran yang peka cahaya, atau pelat bayangan, dibuat dari trisulfida antimoni. Plumbicon. Nama ini adalah merek dagang dari NV Philips. Tabung kamera ini serupa dengan Vidicon dasar, tetapi pelat bayangan Plumbicon terbuat dari oksida timbal, PbO. Kepekaannya lebih baik pada cahaya biru daripada untuk merah. Saticon. Nama ini adalah merek dagangan Hitachi Ltd. Pelat bayangan terbuat dari selenium, arsenik dan tellurium. Silikon Vidicon. Titik sambungan semikonduktor silikon digunakan untuk bahan sasaran di dalam silikon Vidicon. Keuntungannya adalah sensitivitasnya yang sangat tinggi untuk pemakaian dengan cahaya rendah. Chalnicon. Nama ini adalah merek dagang Toshiba Electric Co. Ltd. Sasarannya berupa sebuah susunan lapis ganda yang rumit yang terdiri dari oksida kaleng, kadmium seledide, dan trisulfida arsenik. Tabung kamera ini memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Nuvicon. Nama ini adalah merek dagang Matsushita Electric. Sasaran terbuat dari lapisan selenium seng tidak berbentuk, amorphous, yang ditopang oleh trisulfida antimoni. Amorphous berarti suatu keadaan fisis yang bukan dalam suatu bentuk yang pasti, yakni ekivalen dengan cairan padat. Keuntungan Nuvicon adalah sensitivitasnya YG sangat tinggi dan respons spektral yang meluas ke panjang gelombang cahaya yang panjang untuk inframerah. Semua tabung kamera ini serupa dalam konstruksi dengan Vidicon, tetapi digunakan bahan yang berbeda untuk pelat sasaran guna mendapatkan karakteristik fotolistrik yang diinginkan. Sensitivitas yang tinggi diinginkan agar hanya sedikit cahaya yang diperkulan untuk sinyal kamera. Respons spektral membentukkan sensitivitas relief untuk berbagi warna. Vidicon. Rincian konstruksi Vidicon diperlihatkan pada gambar 3.4. Vidicon terdiri atas sebuah pembungkus gelas bersama sebuah faceplate yang rata secara optik di ujung guna menerima masukan cahaya. Pada permukaan belakang faceplate di bagian dalam pembungkus yang dihampakan, terdapat bahan peka cahaya yang bekerja yang sebagai pelat sasaran atau pelat bayangan. Pelat tersebut memiliki dua lapisan ke dalam menghadap cahaya, adalah suatu lapisan tipis yang dapat tembus cahaya, transparan, tetapi secara listrik bersifat menghantarkan. Lapisan ini terbuat dari oksida seng, SNO. Sambungan listrik dilakukan ke lapisan ini oleh sebuah cincin sasaran, target ring, logam yang mengelilingi tabung. Cincin logam merupakan terminal keluaran sinyal. Bagian belakang pelat sasaran, yakni menghadap sasaran elektron, memiliki suatu lapisan bahan peka cahaya yang biasanya adalah trisulfida antimoni. Lapisan ini adalah fotokonduktif. Tahanannya kurang terhadap pertambahan cahaya. Sebagai akibat, perubahan-perubahan intensitas cahaya dapat ubah ke perubahan sinyal listrik. Pemandangan difokuskan oleh sebuah lensa optik ke sasaran Vidicon. Cahaya lewat melalui faceplate gelas dan permukaan konduktif bagian-bagian dalam kepelat bayangan fotokonduktif dipayar oleh berkas elektron. Sinyal kamera yang dihasilkan diambil dari cincin sasaran. Umumnya Vidicon terdapat dalam tiga ukuran menurut diameter faceplate, yakni 1,2 inci, 30,5 mm, 1 inci, 25,4 mm, dan 2/3 inci, 18 mm. Panjangnya adalah 5-8 inci, 127-203 mm. Berkas elektron dalam Vidicon. Elektron-elektron dimulai dari katoda yang dipanaskan untuk emisi termonik. Seperti dalam tabung Han-Pahas. Tegangan filamen pemanas adalah 6,3 volt dengan arus 95 mA.
Elektron-elektron dari katoda ditarik sasaran oleh kisi percepatan positif G2 pada 300 volt. Akan tepat, kisi pengatur G1 di sebelah katoda mengkontrol muatan ruang di sebelah katoda. Perhatikan bahwa G1 adalah pada minus 30 volt dengan acuan terhadap katoda yang ditanahkan. Tegangan bias ini mengkontrol kerapatan elektron atau jumlah arus berkas. Keduanya G1 dan G2 adalah silinder-silinder logam kecil berserta sebuah celah, aperture, melalui mana berkas elektron dapat lewat. Setelah G2 adalah elektroda kisi berfokus panjang G3 pada 260 volt. Berikutnya adalah rangkaian G4 yang berdekatan dengan pelat sasaran. Potensial G4 adalah 400 volt. Berkenan terhadap katoda. Fokus berkas. Elektron-elektron dibuat mengumpulkan ke sebuah berkas sempit oleh lensa elektrostatik di dalam senapan dan oleh sebuah kumparan luar untuk pemfokusan magnetik. Perhatikan bahwa kisi fokus G3 pada 260 volt kurang positif daripada kisi pemercepat pada 300 V. Hasilnya adalah penurunan kecepatan elektron-elektron. Perlambatan elektron-elektron membuat mereka mengumpulan ke tengah berkas. Di samping itu, arus dalam kumparan fokus magnetik dapat disetel. Kumparan fokus mengelilingi kumparan-kumparan defleksi dalam rakitan ganda sekeliling tabung berupa gelung. Defleksi berkas. Untuk pemayaran bayang-bayang, berkas elektron dibuat bergeser dari sisi ke sisi pada laju garis horizontal dan secara vertikal pada laju pengulangan medan oleh arus dalam kumparan-kumparan defleksi. Masing-masing pasangan kumparan, yakni 2 untuk defleksi horizontal dan 2 untuk defleksi vertikal, dililitkan dalam bentuk pelana, yoke, di dalam rakitan ganda agar pas sekeliling pembungkus gelas. Berkas elektron bergerak tegak lurus arah medan magnet. Sebagai akibatnya, kumparan defleksi horizontal dipasang di atas dan di bawah tabung. Medan magnet ini berada dalam bidang vertikal guna menyimpangkan berkas secara horizontal. Dengan cara sama, kumparan defleksi vertikal ditempatkan pada salah satu sisi tabung. Pendaratan berkas, beam landing. Di depan kisi, grid G3, dekat pelat sasaran, amata jala kawat, wire mesh, untuk G4 berfungsi sebagai moncong senapan elektron. Kisi G4 adalah sebuah piringan dengan mata jala kawat yang sangat halus. Potensialnya adalah 400 volt terhadap katoda. Akan tetapi, sasaran berada pada potensial yang jauh lebih rendah. Khasnya adalah 50 volt. Dengan demikian, pelat sasaran adalah negatif dibandingkan dengan G4. Akibatnya elektron-elektron diperlambat dan berkas mencapai sasaran dengan kecepatan yang sangat rendah. Di samping itu, medan listrik antara sasaran dan mata jala adalah tegak lurus pada permukaan sasaran. Sebagai akibatnya elektron-elektron mencapai sasaran dengan sudut yang tegak lurus pada semua titik pada permukaan, di tengah-tengah, demikian pula dengan pojok-pojok dan sisi-sisi pelat bayangan. Pendaratan berkas yang tegak lurus memungkinkan fokus yang lebih seragam di semua titik pada permukaan. Keuntungan lain dengan adanya berkas pemayar pada kecepatan rendah adalah tidak adanya pancaran, emisi, sekunder elektron dari sasaran, yang dapat berinterferensi dengan efek fotokonduktif untuk bayangan. Aksi fotokonduktor. Lapisan trisulfida antimoni adalah suatu semikonduktor yang sensitif terhadap cahaya. Lapisan ini bersifat sebagai suatu isolator pada temperatur yang sangat rendah dan pada tanpa masukan cahaya. Sedikit sekali elektron bebas yang terdapat struktur ikatan kovalen semikonduktor. Akan tetapi penyerapan cahaya menaikkan level energi dari atom-atom dalam struktur kristal.
Sebagai akibatnya, elektron-elektron yang naik sampai level konduksi, bebas berpindah ke lapisan oksidatimah, tin, yang positif. Tindakan ini menyebabkan muatan dipindahkan dari depan ke belakang pelat sasaran. Muatan positif berada pada permukaan bagian dalam mengarah pada senapan elektron gambar 3-6. Kurva respons karakteristik cahaya Vidicon. Dengan kata lain, pelat sasaran memiliki suatu bayangan muatan yang cocok dengan bayangan optik. Putih dalam gambar adalah yang paling positif. Namun, perpindahan muatan tidak membentuk suatu arus sinyal. Sampai berkas elektron menyapu lewat setiap elemen gambar. Berkas dengan energi yang rendah hanya menyimpan cukup elektron pada pelat sasaran untuk mengosongkan setiap titik ke potensial nol. Arus pengkosong ini, discharge current, yang diambil dari sumbungan pada cincin sasaran, merupakan arus sinyal yang memberikan sinyal kamera. Sebagai diperlihatkan pada gambar 3-5. Arus pengosongan, discharge current, untuk keluaran sinyal kamera mengalir dalam sebuah rangkaian seri yang terdiri dari sasaran, tahanan beban luar RL catu tegangan untuk sasaran, katoda yang ditanahkan, dan berkas elektronnya sendiri. Dalam rangkaian ini sasaran bekerja sebagai sebuah tahanan yang berubah-ubah. Tahanannya R berubah antara 20 megaohm pada keadaan tidak ada cahaya 2 megaohm dengan cahaya mati. Kurva respons yang khas untuk karakteristik alir cahaya dari Vidicon diperlihatkan pada gambar 3-6. Masing-masing kurva sesuai dengan nilai spesifikasi dari arus gelap, dark current, yang merupakan arus untuk masukan cahaya nol. Bila lensa tertutup, arus gelap bertambah terhadap kenaikan tegangan sasaran. Tegangan sasaran yang lebih diperlukan bila terdapat sedikit cahaya dalam adegan. Akan tetapi, masalah keterlambatan bayangan pada pelat sasaran adalah lebih jelek pada tegangan sasaran lebih tinggi. Respons spektral. Untuk memproduksi suatu gambar monokrom yang sesuai, fotokonduktor harus mempunyai suatu respons spektral bagi cahaya dari warna-warna yang berbeda yang sama dengan respons mata. Panjang gelombang yang berbeda dengan warna-warna atau corak yang berbeda. Respons manusia tidak seragam dalam seluruh spektrum visible, tetapi memuncak pada panjang gelombang hijau-kuning di sekitar 560 nanometer. 6. Respons-respons spektral mata manusia dan Vidicon dilukiskan pada gambar 3-7. Seandainya kita memandang cahaya dari berbagai corak yang masing-masing meradiasi energi cahaya yang sama, maka kuning dan hijau akan kelihatan paling terang. Dengan demikian, untuk membentuk suatu skala kelabu yang kelihatan alamiah dari hitam melalui kelabu ke putih, tabung kamera harus memiliki respons yang juga memuncak pada panjang-panjang gelombang kuning-hijau. Sebagai contoh, sebuah tabung kamera yang hanya sensitif terhadap biru akan menghasilkan suatu gambar hitam dan putih dalam mana kuning, hijau dan merah yang sangat jenuh akan kelihatan hitam atau kelabu yang sangat gelap. Gambar 3.7. Respons spektral dari tabung kamera dibandingkan terhadap respon mata manusia. PBO adalah oksida timbal untuk plumbicon. Panjang gelombang adalah dalam nanometer panjang gelombang yang lebih pendek, yakni untuk sinar biru barada pada bagian kiri skala. Perhatikan bahwa tabung kamera yang sensitif terhadap inframerah digunakan untuk pemakaian khusus. Kamera Carnera ini dapat melihat dalam gelap, sebab panjang gelombang merah infra tidak berada dalam spektrum cahaya yang nampak, visible.